Oke, kita mulai ya kuliahnya. Saya share screen-nya dulu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah ya. Di sini kita akan pelajari mengenai model kanal komunikasi. Ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita bahas mengenai definisi kanal atau saluran, kemudian model yang kita pakai model Friis ya. Kita akan lanjutkan, materinya masih sama model kanal, tapi ini saya ambilkan dari materi Pak Wahyu Pamungkas. Di sini kemarin kalau model free space kita mengukur path loss. Path loss itu di jarak yang near field namanya. Jadi areanya cukup dekat antara jarak pengirim pemancar antena ya dengan penerima. Jadi posisinya ini cukup dekat. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung tetapi posisi antara penerima itu berada cukup jauh dari antena pengirim, yang disebut daerah atau wilayah ini itu sebagai far field region. Ini dikenal sebagai log distance path loss atau log shadowing model. Nah, dari gambar di sini kita tahu ya, di sini ada yang warna biru adalah pemancar antena transmitter, dinotasikan PT, jadi jarak nolnya ada di sini. Kemudian ada jarak yang kedua yang disebut DF, kemudian pergerakannya menjauhi antena pemancar. Yang kedua ada yang disebut jarak D0 sebagai D0, di sini ada pengamatan daya P0 di jarak tersebut. Kemudian ada jarak yang cukup jauh ya, far field region. Ini berada lebih jauh dari jarak P0 dan DF. Ini di sini ada jarak D1 dengan daya pengamatannya P1. Kemudian ada daya D2 dengan pengamatannya D2. Log distance model ini merupakan pengembangan dari model Friis yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, di mana model ini memiliki ciri khas pada penggunaannya yang lebih luas dari model Friis. Jadi areanya ini lebih luas, area pengamatannya. Friis model hanya cocok digunakan pada kondisi antara antena pengirim dan pemancar yang ada di penerima itu terjadi kondisi line offset. Kemudian sementara untuk log distance ini lebih spesifik menyesuaikan dengan lingkungan yang digunakan. Nah, karena jaraknya cukup jauh, di dalam log distance ini memperhatikan juga obstacle ya, dan gelombang-gelombang pantulan dari benda-benda yang ada di lingkungan pengamatan. Dalam jangkauan far field region dari pengirim, di mana D ini nilainya lebih besar dari DF ya. Ini tadi sudah saya jelaskan.
bahwa kita akan mengamatinya di sekitar P1, di jarak D1 dan jarak D2 ini yang disebut sebagai log distance path loss. Dan nilai path loss, PL itu path loss pada jarak D0 ini ya, path loss pada jarak D0 adalah path loss yang diukur pada jarak D0 dari pengirim. Maka dapat ditentukan nilai path loss pada jarak lebih besar dari D. D ini nilainya adalah lebih besar dari D0. Dirumuskan untuk menghitung path loss-nya sebagai berikut ini. Path loss D0 dengan pengamatan jaraknya ada di D ya, dalam satuan desibel. Ini sama dengan nilai path loss pada jarak D0, berarti di sini ya adalah path loss pada jarak D0 ditambahkan 10 kali N logaritma basis 10 rasio perbandingan dari D dibagi D0. D0 ini ada di sini, baik itu D1 atau D2 ya, areanya adalah far field. Kemudian ditambahkan variabel X di sini. Nanti kita lihat di slide berikutnya definisi-definisi dari variabel yang ada di dalam rumus ini. Kemudian kondisinya seperti ini. Kita punya DF yang nilainya lebih kecil dari D0 sesuai dengan penggambaran ini ya. DF ini jaraknya lebih kecil daripada jarak D0 dan D0 ini lebih kecil dari D yang ada di sini, baik itu D1 atau D2. Ini adalah kondisi pada saat far field atau perhitungannya menggunakan log distance path loss. Nah, di slide berikutnya ini adalah penjelasan mengenai variabelnya tadi ya. Path loss pada jarak D0 ini adalah nilai path loss dalam satuan dB yang diukur pada jarak D0. Kemudian path loss yang diukur pada jarak D lebih besar dari D0. Ini adalah nilai path loss dalam satuan desibel yang diukur pada jarak D ya, di mana D ini posisinya far, jauh ya, jauh dari D0. Kemudian tadi ada variabel 10 kali N ya, 10 kali N logaritma rasio perbandingan dari D dibagi dengan D0. Nah, N di sini menyatakan path loss eksponen. Ini merupakan nilai koefisien path loss yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ya, dengan kondisi lingkungan ini ada berbagai jenis ya, sehingga ini akan mempengaruhi nilai dari path loss eksponen. Yang pertama, kalau lingkungannya free space, maka nilai N-nya ini sama dengan 2. Kalau lingkungannya adalah urban area atau seluler radio, ini nilai N-nya 2,7 sampai 3,5. Kemudian saduit, berarti kalau saduit itu sudah banyak obstacle ya, kondisinya urban, kota. Seluler radio, ini nilainya 3 sampai 5. Kemudian di dalam gedung, inside a building, tapi masih ada memungkinkan terjadi line offset ya. Ini diperoleh 1,6 sampai dengan 1,8. Obstructed in building, di dalam sebuah gedung ya. Ini nilai path loss eksponennya 4 sampai 6. Obstructed in factory, di dalam pabrik, nilai path loss-nya 2 sampai 3. Jadi ini melihat dari kondisi lingkungannya. Path loss itu nilai komponen yang menyatakan redaman ya. Loss itu kan redaman. Kemudian tadi ada variabel plus X tadi ya di bagian akhir. X di sini adalah distribusi normal Gaussian dengan nilai rata-ratanya 0 dan standar deviasinya tau. Variabel ini memiliki nilai jika terdapat obstacle yang bersifat shadowing. Kemarin kita sudah belajar ya apa definisi dari shadowing itu. Kemudian model propagasi ini didapat dari nama log normal pada rumus di atas tadi ya, yang di slide sebelumnya. Nah, berikut adalah pemodelan dari propagasi log normal. Jadi ini disimulasikan dengan menggunakan MATLAB ya.
Di sini ada informasi bahwa daya transmitter dalam satuan dBm itu sebesar 52, gain transmitter dalam satuan dBi desibel isotropis 25, gain receive-nya 15, frekuensi yang digunakan 1 GHz. Kemudian jarak yang digunakan 41935 km ya ini. Dikalikan 1 sampai dengan 500. Kemudian loss itu redaman ya, redaman kemarin kita sudah pelajari definisi loss di sini apa. Nilainya sama dengan 1. Kemudian kita akan merubah nilai path loss ini ke dalam watt ya. Cara merubahnya seperti ini. Karena yang diketahui dalam dBm, nilainya dBm itu artinya kita berada di miliwatt. Penjelasannya seperti ini ya. 1 watt itu nilainya sama dengan 10 pangkat 3 miliwatt ya, karena dibawa ke miliwatt. Kalau dalam logaritma, ini artinya sama dengan 30 ya. 30 karena 10 log nilai ini 30. Ini dalam dBm ya. Dalam dBm. Nah, makanya kenapa di sini dalam konversi, karena ini dirubah dari dBm ke watt ya. Makanya muncul 10 pangkat PT dBm ini ya. Dikurangi 30 dibagi dengan 10. Kemudian GT ini semua nilainya dirubah dalam satuan watt. 10 pangkat gain transmitter dalam dB isotropis dibagi 10. Kemudian gain receive-nya sama 10 pangkat gain receive dB dibagi dengan 10. Kemudian untuk menghitung lambda, kita sudah tahu ya bahwa lambda itu adalah kecepatan rambatan dibagi dengan frekuensi. Di sini 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi yang digunakan di sini 1 giga. Kemudian masuk ke power receive. Power receive sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. PT dikali GR dikali lambda kuadrat dibagi 4 PD dipangkatkan 2 dikali L ya. Kemudian X di sini adalah sigma dikali dengan random n. Sigma ini di sini ya. Sigma bernilai 1 dikalikan dengan random nilai. Dengan ukurannya sama dengan power receive. Oh, ini maksudnya. Ini menunjukkan random nilai ya. Random nilai itu informasi atau gelombang yang diterima di antena penerima. Kemudian propagation loss itu adalah rasio perbandingan dari power receive dibagi dengan power transmit. Power path loss dalam dBn ini adalah 10 kali logaritma basis 10 dari propagation loss ditambah 10 dikali logaritma basis 10 dari X ini ya. Kemudian P receive di sini dalam satuan dBm, dikembalikan lagi ke satuan dBm, 10 dikali logaritma basis 10 dari P receive ini ya. Ditambahkan 30 karena dikonversi ke dBm. Kemudian ini kita memplot logaritma sumbu X-nya adalah logaritma basis 10 dari jarak. Sumbu Y-nya adalah 10 kali logaritma basis 10 propagation loss. Ini warnanya hijau dengan tebal garisnya 2. Judulnya adalah log normal shadowing model. X labelnya ini logaritma basis 10 dari D atau jarak ya. Y-nya adalah rasio perbandingan power receive terhadap power transmit dalam satuan dB. Kemudian digabungkan dua grafiknya. Kemudian di plot di sini sebagai sumbu X adalah logaritma basis 10D terhadap
power terhadap path loss dalam satuan dBm dengan warna merah. Kemudian di sini judulnya adalah propagation loss. Kemudian yang kedua due to log normal shadowing. Nah, kita lihat hasilnya di sini ya. Hasil dari simulasi propagasi log normal. Ini ada dua perbedaan kondisi ya antara teorinya dan antara simulasinya. Karena di sini sudah memperhatikan shadowing, sinyal-sinyal atau X tadi. X itu adalah random nilai seperti ini. Random nilai ini sifatnya acak ya, yang warnanya hitam seperti ini. Kalau ini masih menyebar ya di seluruh wilayah ini. Dengan variansinya adalah tau, karena Anda tentunya sudah belajar distribusi ya. Nah, ini bagian dari distribusi terhadap random nilai X ini. Variansinya tau. Kemudian di sini ada nilai tengahnya. Kemudian X tadi, variabel X adalah distribusi Gaussian. Distribusi Gaussian, puncak distribusinya ada di tengah. Ada di tengah. Ini pas ya di tengah. Kemudian yang tanda titik-titik hitam ini adalah sinyal yang diterima atau X tadi ya. Kemudian di sini ada min 10 dikali N logaritma basis 10 dari jarak ya. Ini ada jarak tertentu, ini jarak pengamatan. Nah, sumbu X di sini adalah logaritma basis 10 dari jarak. Kemudian sumbu Y-nya adalah power rasio perbandingan power receive terhadap power transmit. Ini berdasarkan teorinya seperti ini ya, yang betul secara idealnya seperti ini. Tapi kita bandingkan di sini berdasarkan hasil simulasi. Simulasi log normal shadowing model. Ini terlihat bahwa gelombangnya ini lebih banyak di sini ya, lebih banyak ini. Di sini berarti pada area far field ya, bisa dilihat ini posisinya jauh ya, makin ke kanan berarti makin jauh nilainya dari power transmit dari antena pengirim. Di sini informasinya yang warna hijau adalah path loss. Kemudian yang merah ini adalah due to logaritma normal shadowing. Jadi ini adalah X tadi random variabel yang diterima selama proses propagasi. Kemudian power receive dibagi dengan power transmit sebagai sumbu Y. Kalau di sini bisa kita simpulkan bahwa makin jauh jaraknya, ini rasio perbandingan antara power receive terhadap power transmit ini makin turun ya. Ini kan slope ya, slope. Jadi turun nilainya. Ada nilai di sini grafik yang hijau ini kan menunjukkan nilainya turun semakin kecil sebanding dengan tadi ya, jarak semakin jauh jaraknya ini. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya kita akan membahas model propagasi Okumura-Hata. Kemarin sepertinya sudah saya jelaskan ya. Untuk intronya, ini model ini sering digunakan baik secara teorinya ya, teori pada saat kita belajar wireless komunikasi, atau nanti Anda bekerja sebagai engineer misalkan mengurusi atau mengurusi kondisi terestrial, misalkan seluler terestrial misalkan. Nah, ini model atau perumusan Okumura-Hata ini sering dipakai. Nah, kita bahas dulu ya, ini berangkat dari sejarahnya, bahwa model ini itu diusulkan oleh Yoshihisa Okumura pada tahun 1986. Beliau ini melakukan penelitian berupa pengukuran redaman atau loss ya, redaman sinyal di kota Tokyo dari BTS ke mobile station.
Hasil Okumura ini menawarkan skenario. Skenario ini untuk mengenali kondisi lingkungan tadi yang berada antara pengirim dan penerima, atau kalau di sini adalah antara BTS dan mobile station. Nah, Okumura membagi lingkungan ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada yang disebut open area, yang kedua ada yang disebut urban, yang ketiga ada yang disebut suburban dengan akurasi yang masih rendah. Kemudian penelitian Okumura ini disempurnakan oleh ilmuwan lain yang namanya Hatta, sehingga rumusnya disebut Okumura-Hatta. Yang menambahkan, jadi kalau di Hatta dia tidak memperhitungkan efek difraksi, refraksi, dan scattering. Ini berarti pantulan ya, pantulan dari benda-benda yang ada di area pengamatan. Di Hatta memperhatikan kondisi tersebut ya, baik itu difraksi, refraksi, dan scattering pada sebuah kota. Daya yang menurut Hatta ini didefinisikan sebagai daya yang diterima ya, atau power received. Menurut Hatta ini didefinisikan sebagai berikut ya rumusnya. Power receive dalam satuan dBm adalah power transmit dalam satuan dBm ditambahkan penguatan atau gain transmit dalam dBi, desibel isotropis, dikurangi dengan path loss. Nah, kita masih belum tahu ini nilai path loss-nya diperoleh dari mana. Nah, penjelasannya ada di bagian berikutnya. Nilai path loss ini secara umum, nilai path loss ya, path loss dalam desibel ini diperoleh dari rumus A ditambah B logaritma basis 10 dari jarak pengamatan far field tadi ditambah dengan C di sini. Nah, sekarang pertanyaan kita yang berikutnya, bagaimana kita mendapatkan variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, A, B, C ini tergantung dari kondisi tadi, lingkungan antara antena BTS dengan antena MS. Nilai A, B, C ini merupakan variabel yang tergantung dari frekuensi yang digunakan. Kemudian jarak antara BTS dan mobile station serta tinggi antena BTS. Nah, nilai A dan B ini didefinisikan sebagai berikut ya. A itu nilainya adalah 69,55 ditambah 26,16 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 13,82 logaritma basis 10 dari tinggi antena BTS dikurangi AHM. Nah, di sini muncul pertanyaan lagi ya, bagaimana kita akan menghitung AHM. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Kemudian nilai B itu sama dengan 44,9 dikurangi 6,55 logaritma basis 10 dari tinggi antena base station. Nah, AHM ini adalah variabel yang menyatakan kondisi atau lingkungan tadi. Ada beberapa kondisi tadi ya yang dibagi. Yang pertama ini adalah definisi variabel ya. Frekuensi carrier FC itu adalah frekuensi carrier dalam satuan megahertz, range-nya antara 150 sampai 1500 megahertz. HB di sini adalah tinggi antena BTS dalam satuan meter, nilainya antara 30 sampai 200 meter. Kemudian HM atau tinggi antena mobile station, satuannya adalah meter, nilainya antara 1 sampai 10 meter. Nah, sedangkan variabel AHM dan C ini bergantung pada kondisi lingkungan pengamatan. Apakah pengamatan kita ada di kota kecil dan sedang, apakah di kota besar, apakah di pinggir kota atau di pedesaan. Ini harus kita melihat kondisi realnya sedang diukur di mana. Seperti itu. Karena untuk kondisi-kondisi ini rumusnya berbeda-beda.
Yang pertama kita lihat dulu untuk kota kecil dan kota sedang. AHM di sini dirumuskan sebagai 1,1 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 0,7 dikali tinggi antena mobile station dikurangi 1,56 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 0,8 dalam satuan desibel. Nah, di sini nilai C-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kita lihat untuk kota besar. Kalau untuk kota besar, AHRE ini dibagi berdasarkan frekuensi carrier yang digunakan ya. Yang pertama, kalau frekuensi carriernya nilainya berada di antara 150 sampai 2000 sampai 200 MHz. Maka kita akan menggunakan rumus yang pertama. 8,2 AHRE ini nilainya sama dengan 8,29 logaritma basis 10 dari 1,54 AHRE dikuadratkan dikurangi 1,1. Kemudian yang kedua, kalau frekuensi carriernya ini berada antara 200 sampai dengan 1500, maka rumus yang digunakan di sini 3,2 logaritma basis 10 dari logaritma basis 10 dari 11,75 HRE dikuadratkan dikurangi 4,97 dalam satuan dB. Kemudian nilai C-nya sama dengan 0 di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah di kota pinggiran ya, atau pinggiran kota. Nilai C-nya di sini berbeda-beda. Misalkan nilainya di sini nilainya adalah min 2 dikali logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dibagi 28 dikuadratkan ya dikurangi 5,4. Nah, untuk pedesaan C-nya adalah min 4,78 logaritma basis 10 dari FC dikuadratkan ditambah 18,33 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 40,98. Untuk suburban dan urban, faktor AHM-nya sama. Jadi di sini ya, ini AHM-nya mengikuti nilai perumusan yang di sini ya. Kecuali untuk kota besar. Untuk di nomor 3 dan nomor 4. Kemudian kita lanjutkan. Apakah model ini bisa diaplikasikan di seluruh dunia? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Okumura dan Hatta ini mengukur dengan kondisi areanya adalah Tokyo. Tokyo berarti ya kotanya Jepang. Nah, tiap kota itu kondisinya berbeda-beda, tidak bisa kita samakan kan. Misalnya kita melihat penggambaran di sini. Ini disebut kota, tapi Anda lihat di sini banyak gedung-gedung tinggi. Kemudian ini padat penduduk ya, ini perubahan hampir tidak ada sela di sini kalau saya lihat. Nah, di sini kota yang kedua ini juga bisa disebut kota. Ini lebih sedikit ya jumlahnya, tidak terlalu padat dengan yang pertama. Kemudian di sini ada perbukitan, masih ada banyak pohon ya. Nah, tapi di sini saya kira ini masih cukup lengang. Karena jumlah user itu juga mempengaruhi coverage dari antena BTS ya. Kita lihat di sini teorinya. Okumura Hatta mengadakan penelitian hanya di kota Tokyo saja, sehingga definisi yang digunakan dalam penelitian tersebut menjadi berbeda ketika diterapkan di kota lain yang berbeda lingkungan. Definisi antara urban, suburban, dan rural ini tidak memiliki standarisasi yang baku. Untuk itu, variabel C pada rumus di atas sering disebut sebagai area adjustment factor. Nah, itu faktor C itu bisa disesuaikan untuk menyesuaikan
berdasarkan kondisi masing-masing. Misalkan Anda mau mengukur coverage di Jakarta atau di Bandung ya dengan menggunakan modelnya Okumura, tentu akan diperoleh nilai yang berbeda karena kondisi lingkungannya juga berbeda. Makanya di situ terjadi margin ya, margin. Nah, ini bisa disesuaikan dengan variabel C-nya tadi. Ini digunakan untuk menyesuaikan dengan data real pada kota yang diukur. Nah, ini sebagai contoh tadi ya sudah saya jelaskan. Kalau ini misalkan saya membangun sebuah antena pemancar di sini ya, antena pemancar BTS. Katakanlah radiusnya 5 kilo gitu. Radius pancarannya itu 5 km. Kalau saya lihat kepadatannya, ini tidak akan mengcover sampai 5 kilo, itu tidak mungkin, pasti kurang. Makanya di sini butuh cell splitting namanya, cell splitting. Ini bisa kita tambahkan sel-sel lain ya di dalam sini, di dalam satu sel ini untuk mengcover area karena jumlah usernya ini cukup padat seperti itu. Kalau ini misalkan saya bangun satu BTS, saya kira ini sudah cukup sih untuk jangkauannya. Misalnya range-nya di sini adalah 5 km. Karena saya lihat usernya ini tidak terlalu banyak, tidak sepadat yang pertama. Nah, cell splitting ini bisa kalau misalkan itu udah existing ya, maksudnya BTS yang di sana itu udah dibangun, sudah dari lama dibangun, tapi tidak mengcover karena jumlah penduduk itu kan semakin tahun semakin jumlah penduduk, coverage-nya menurun, coverage dari BTS. Nah, itu bisa kalau kondisinya seperti itu bisa di splitting namanya. Nah, splitting itu tidak harus membangun BTS tambahan gitu. Itu ada teknologi baru yang namanya adalah femtocell. Jadi semacam BTS tapi lebih kecil, femtocell. Nah, itu bisa dibangun di dalam sel ini untuk meningkatkan coverage-nya. Seperti itu. Yang berikutnya ya ini adalah menghitung tinggi antena BTS. Tinggi antena BTS ini diukur pada satu titik tanah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut. Untuk menentukan tinggi antena BTS secara aktual, maka kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan ya atau mengerti nilai-nilai berikut ini. Yang pertama adalah tinggi antena BTS dari permukaan tanah atau disebut HBTS ini. Kalau dalam penggambarannya ini ya, height from base to radiation center line atau HBTS. Jadi tinggi antena dari permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah tinggi tanah dari permukaan laut. Ini adalah permukaan laut dan di sini ada tinggi tanah. Terrain elevation at the location of BTS atau TPTS. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata tinggi puncak bukit pada daerah tersebut atau HT average, HTAV. Ini rata-rata tingginya ada di sini. Kalau misalkan antena ini tidak berada di tempat yang datar gitu, benar-benar datar. Jadi misalnya kita berada di area yang berbukit-bukit gitu, berkelok-kelok. Nah, tinggi antenanya itu sebenarnya berapa sih? Nah, bagaimana kita mengukurnya adalah seperti ini. Di sini adalah average terrain height atau HTAV. Kemudian yang keempat adalah tinggi efektifnya sekian. Tinggi efektif dari BTS atau HB ya, Effective Base Station Antenna Height atau HB. Nah, bagaimana mengukurnya? Seperti ini menghitungnya. Jadi HB ini diperoleh dari tinggi antena ini dari permukaan tanah, ditambahkan ketinggian tanahnya dari permukaan laut, dikurangi tinggi rata-rata. Tinggi rata-rata permukaan tanah. Nah, ini adalah tinggi aktual dari BTS.
Kalau digambarkan seperti ini, tinggi antenanya ada di sini. Ya ini ya, tinggi antena aktual. Ini HP. Kemudian ini adalah contoh kasus. Misalnya kita menerapkan modelnya Okumura tadi ya. Mari kita menggunakan model Hatta pada medium city untuk menentukan level daya terima pada jarak-jarak yang bervariasi, yaitu antara 3, 6, 9, 12, 15 km dari base station yang beroperasi pada 870 MHz dengan data yang diberikan sebagai berikut. Tinggi dari radiasi center line terukur dari base station adalah 50 meter. Tinggi permukaan tanah dari permukaan laut, tinggi tanah dari permukaan laut ini adalah 350. Rata-rata tinggi pegunungan tadi ya, rata-rata tinggi puncaknya adalah 300 meter. Kemudian tinggi dari antena penerima 3 meter. Kemudian daya yang ditransmisikan ini oleh antena BTS 19,5 watt. Penguatan dari BTS GT ya 10 dpi. Penguatan dari mobile station 0 dpi. Kemudian kita akan merunning ini dalam kode MATLAB ya untuk mensimulasikan parameter-parameter yang ada tadi. Kemudian dengan level daya penerimanya ini berbeda-beda. Level daya terimanya ini berbeda-beda. Ini di min 77,2652, min 86,8379, min 92,4376, min 96,4107, min 99,4924 dalam satuan dpm. Pada jarak yang bervariasi tadi ya. 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, ini adalah simulasinya. Dari informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tinggi antena HBTS-nya 50, kemudian TBTS-nya 350, rata-rata tinggi bukitnya 300, kemudian tinggi antenanya 3 meter, frekuensi yang digunakan 870, jaraknya tadi kan ada 3, 6, 9, 12, 15 ya, itu artinya 3 yang memiliki selisih 3 sampai dengan maksimum 15. Ini nanti kalau dikeluarkan atau di running ya, ini akan keluar 3, 6, 9, 12, 15 seperti itu. Power transmitnya 19,5, gain transmitnya 10. Kita menghitung tinggi antena di sini HBTS ditambah TBTS dikurangi HT average. Kemudian model yang akan kita pilih ada 4 model ya, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Ini ada yang disebut big city atau urban model, small dan medium city atau urban model, urban environment, open rural environment. Kondisi ini perlu didefinisikan. Kenapa? Karena tadi Anda sudah tahu bahwa nanti itu berpengaruh pada perhitungan AHM dan nilai J-nya. Apakah lingkungannya itu ada di area mana ini, termasuk model yang mana. Ini display itu untuk menunjukkan sebuah kalimat ya, kalau ini dalam string Hatta Okumura model. Kemudian mendisplay 1 untuk model yang pertama ini ya, big city. Display 2 untuk model yang kedua, small and medium. Display 3 untuk model suburban. Display 4 ini untuk rural. Kemudian untuk replay Anda akan menginputkan nilai 1, 2, 3, 4 ini. Seperti Anda diberikan pilihan gitu antara model mana yang mau Anda simulasikan seperti itu.
Nah, di sini setelah memilih tadi ya, menentukan bahwa nilai string inputannya adalah string diubah ke dalam nomor ya, dari replay yang beri nilainya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini model name akan menampilkan model dari string number dari replay string to number ini dari replay nomor koma 1 ya akan di display. Model yang dipilih misalkan nama modelnya apa seperti itu ya. Kalau 1 misalnya Big City, 2 apa dan seterusnya. Kalau memilih yang lain yang selain antara nilai 1, 2, 3, 4 akan terjadi ini akan muncul invalid selection. Kemudian N, kalau N dia akan kembali lagi ke replay di sini untuk memilih lagi kalau misalnya tidak sesuai. Nah, kalau misalnya kita sudah sesuai ya memilih antara 1, 2, 3, 4. Kalau pada saat kita memilih 1 berarti kondisinya adalah big city atau urban ya. Di sini tadi sudah dijelaskan juga bahwa untuk urban ini C-nya sama dengan 0. Kemudian AHM-nya kita harus melihat berdasarkan frekuensi carrier yang digunakannya. Di sini yang pertama kalau nilainya kurang dari 200 MHz ini, maka AHM-nya rumusnya adalah sebagai berikut. 829 dikali logaritma basis 10 dikali 1,54 dari ya logaritma basis 10 dari 1,54 dikali HM dikuadratkan dikurangi 1,1. Berarti else itu berarti selain ya yang lebih besar dari 200 akan menggunakan rumus ini. 3,2 dikali logaritma basis 10 dari 11,75 dikali HM. HM itu tinggi antena mobile station. Pangkat 2 dikurangi 4,97. Untuk case 2 berarti di sini adalah small and medium city ya. C-nya 0, AHM-nya mengikuti rumus sebagai berikut. 1,1 dikali logaritma basis 10 dari frekuensi dikurangi 0,7 dikali HM dikurangi 1,56 dikali logaritma basis 10 frekuensi carrier dikurangi 0,8. Untuk case 3 di sini suburban. AHM-nya dirumuskan sebagai berikut ya, 1,1 dikali logaritma basis 10 F dikurangi 0,7 dikali HM dikurangi 1,56 dikali logaritma basis 10 dari F dikurangi 0,8. C-nya di sini rumusnya sudah berbeda ya, tidak 0 lagi nilainya. Min 2 dikali logaritma basis 10 dari F dibagi 28 dikuadratkan dikurangi 5,4. Kemudian untuk case 4-nya untuk area rural. AHM di sini 1,1 dikali logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 0,7 dikali HM dikurangi 1,56 dikali logaritma basis 10 dari F dikurangi 0,8. C-nya juga sudah berbeda rumusnya. Min 4,78 dikali logaritma basis 10 dari F dikuadratkan ditambah 18,33 dikali logaritma basis 10 dari F dikurangi 40,98. Kalau memilih yang lain, ini apa di selain 1, 2, 3, 4 tadi, ini akan muncul invalid model selection. Nah, tadi sudah dapat informasi mengenai AHM, kemudian C ya. Nah, ini berikutnya kita akan menghitung A dan B-nya. A-nya di sini dirumuskan 69,55 ditambah 26,16 dikali logaritma basis 10 dari F dikurangi 13,82 dikali logaritma basis 10 dari tinggi antena BTS dikurangi AHM tadi ya yang diperoleh dari yang sebelumnya ya, ini tergantung dari pemilihan lingkungannya. Kemudian B-nya dirumuskan 44,9 dikurangi 6,55 dikali logaritma basis 10 dari tinggi antena BTS. Nah, part loss-nya sendiri nilainya adalah A ditambah B dikali logaritma basis 10 dari D ditambah C. Nah, kemudian kita akan memplot di sini. Subplot berarti akan menggambarkan. Plot ini X-nya jarak terhadap part loss ini sumbu Y-nya.
warnanya merah dengan tebal 2 ini. Judulnya adalah Hata Okumura, Fat Loss, model sesuai dengan selection-nya tadi ya, antara 1, 2, 3, 4. X labelnya jarak dalam satuan kilometer, Y labelnya fat loss dalam satuan desibel. Kemudian kita akan mengukur power receive tadi, karena sudah kita peroleh fat loss ya, nilai fat loss ini sudah ada. 10 dikali logaritma basis 10, power transmit dikali 1000 ditambah gain transmit dikurangi fat loss. Kita akan gambarkan pada bagian yang kedua. Ini X-nya adalah D, Y-nya power receive dengan warna merah dengan tebalnya 2. Di sini judulnya adalah Hata Okumura model untuk model yang sesuai dengan selection-nya tadi. X labelnya jarak dalam kilometer, Y labelnya adalah level daya terima, level sinyal terima dalam satuan dBm. Nah, ini adalah hasil simulasi. Jadi kalau di run maka akan muncul selection-nya seperti ini. Yang nomor 1 big city urban model, yang kedua small and medium city, yang ketiga suburban environment, open rural environment. Kemudian kita diperintahkan untuk menselect atau memilih dari 1, 2, 3, 4 ini yang mana yang mau disimulasikan. Kalau dari hasil ini kita mensimulasikan model yang kedua ya, small and medium city urban. Model yang dipilih adalah small dan medium city atau urban model. Power receive-nya di sini adalah min 77,26,52, min 86,8379, min 92,4376, min 96,4107, min 99,4924. Nah, kita lihat di sebelah kiri adalah fat loss atau jarak versus fat loss di sini. Sumbu X-nya jarak dalam satuan kilometer, sumbu Y-nya adalah fat loss. Ini untuk model small and medium city. Jadi jarak pengamatannya kan ada di 3, 6, 9, kemudian 12 dan 15. Kalau dari grafik yang sudah kita peroleh, di sini semakin tinggi jaraknya, maka fat loss-nya akan semakin tinggi. Nah, artinya di sini kalau fat loss-nya semakin tinggi, berarti redamannya makin tinggi juga. Semakin jauh jarak antara antena pengirim dan penerima, seperti itu. Nah, kalau ini turun ya, slope ini. Nilai power receive ini bisa dilihat ya. Min 77 itu ada pada jarak 3 kilo. 86 ini ada di 6 kilo. 92 ini ada di 9 kilo. 96 ini di 12 kilo dan 15 min 99. Ini sumbu S-nya jarak terhadap level daya sinyal. Semakin jauh jarak berarti daya sinyalnya akan semakin turun ini. Kita bisa melihat ini semakin turun. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah efek fisik pada lingkungan sistem komunikasi nirkabel. Kalau yang pertama, kalau terminalnya fix atau tetap, efek yang mungkin adalah fat loss dan yang kedua adalah noise. Kemudian kalau terminalnya mobile atau bergerak, ini ada fat loss, noise, bisa efek Doppler, dispersi waktu dan frekuensi, CAR, terkena efek fading dan multipath. Nah, ini penjelasan mengenai dispersi waktu. Pada kondisi propagasi yang terkena multipath, sinyal yang dikirimkan akan mengalami scattering dan refleksi yang disebabkan oleh obstacle atau benda-benda yang berada di lingkungan pengamatan tadi. Fenomena ini menyebabkan sinyal yang diterima menjadi banyak versi dan mengalami delay, sehingga sering disebut juga dengan istilah dispersi waktu. Delay waktu yang diterima tersebut dapat juga menghasilkan parameter power delay profile atau PDP, di mana parameter ini menggambarkan profil daya pada setiap sinyal yang diterima dengan kondisi delay. Dari gambar PDP dapat dicari parameter delay spread
yang merupakan beda waktu antara sinyal pertama yang diterima dengan sinyal yang terakhir diterima akibat multipath. Jika nilai delay spread-nya dalam satu waktu diubah menjadi frekuensi, maka menghasilkan parameter yang disebut sebagai coherent bandwidth. Penggambarannya dapat dilihat sebagai berikut ya, terjadinya delay. Di sini sumbu X-nya adalah delay dalam satuan nanodetik ya, atau nanosekon. Sumbu Y-nya adalah daya dalam satuan dBm. Ini kita lihat pada detik ke-0, tingginya atau dayanya di sini adalah min 4,6 dB. Kemudian pada detik ke-50 nanosekon, ini 0 dB dayanya. Kita lihat delay-nya ya, antara gelombang pertama dengan gelombang kedua ini sekitar 50 nanosekon. Tapi kita lihat antara yang kedua dengan ketiga, ini sekitar 100 nanosekon. Jadi bisa dilihat ya, ini terjadi delay juga terjadi fluktuasi daya juga, perubahan daya. Ini yang ini yang menyebabkan adalah kondisi obstacle atau kondisi benda-benda yang ada di lingkungan yang memantulkan, bisa memantulkan, refleksi, bisa menghamburkan atau scattering dan lain-lain ya, bisa banyak hal. Ini yang berikutnya kita lihat misalnya delay ini sekitar 75 ya, antara yang ketiga dan keempat dan seterusnya ya, bisa dilihat terjadi fluktuasi powernya juga dan terjadi perubahan delay. Perubahan delay ini makin besar delaynya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang disebut relay dan Rayleigh fading. Parameter delay yang seringkali terjadi dengan path sinyal berbeda-beda pada sebuah kanal multipath fading, nilainya akan berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan secara umum, dapat dimodelkan secara statistik. Ketika terdapat banyak sekali path yang masuk, teorema central limit dapat diaplikasikan pada kanal yang bersifat time varian sebagai proses yang terdistribusi Gaussian dengan zero mean. Kanal ini disebut sebagai kanal Rayleigh. Kanal yang similar dengan kanal Rayleigh adalah Rayleighian, dengan perbedaan mendasar bahwa kondisi Rayleighian terdapat satu komponen yang dominan, seperti contohnya adalah kondisi line offset. Kalau dalam Rayleighian ini masih ada kondisi line offset ya. Di sini yang warna biru ini menunjukkan kondisi line offset. Kalau dalam Rayleigh dia memperhatikan pantulan-pantulan atau difraksi. Ini misalkan mengenai gunung ya, kemudian dipantulkan ke antena penerima. Yang kedua di difraksi. Di difraksi itu mengenai permukaan dari gedung, kemudian dihamburkan ya sampai ke penerima. Kemudian yang kedua dipantulkan di sini. Dipantulkan. Nah, yang tanda merah ini yang ada di Rayleigh. Yang warna grafiknya merah, kemudian yang biru ini atau dia memiliki satu path itu yang memiliki nilai dominan. Satu komponen yang dominan. Ini ada di dalam. Nah, berikutnya adalah skenario model dari Rayleigh. Model Rayleigh yang akan disimulasikan memiliki dua komponen multipath, yaitu XT dan YT. Rayleigh fading ini dapat diperoleh dari zero main complex Gaussian XT dan YT. Jika kita menyebelahkan komponen XT dan YT setelah itu diakarkan, maka akan menghasilkan satu proses tab, proses distribusi Rayleigh. Nilai komponen fase pada distribusi Rayleigh ini akan memiliki distribusi uniform. Persamaannya di sini ada Z sama dengan X ditambah JY. Kalau kita kuadratkan X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian di akar akan diperoleh resultan ya, atau R di sini. Kemudian C di sini adalah tangan inverse dari Y dibagi dengan X. Power density function dari Rayleigh distribution ini dirumuskan Fr sama dengan R dibagi tau kuadrat exp dari min R kuadrat dibagi 2 tau kuadrat. Ini Anda belajar statistik
di sini karena kita bicara tentang X tadi. X itu misalkan adalah sebagai daya sinyal yang diterima ya. Itu karena kondisi lingkungannya kita memodelkannya berdasarkan probabilitasnya gitu dan distribusinya. Kalau yang biasa ada normal ya AWGN, dan kalau banyak multibat itu akan muncul relay dan Bayesian. Ini adalah source code untuk relay. Di sini dinotasikan atau didefinisikan N-nya adalah sebanyak 1 juta di sini. Variasi X itu adalah random nilai mulai tes ya, udah masuk ya. Ya, masuk Bu. Saya sampai mana tadi? Tadi sampai ini ya. Step adalah nilai 0,1, kemudian ranknya 0 dari 0, kemudian step sampai dengan 3. Kemudian untuk H di sini adalah nilai histogram R, rank. Kemudian aproksimasi dari power density function adalah H dibagi step dikali sum dari H. Untuk teoretikalnya rank dibagi variansi dikali EXP, main rank dikuadratkan ya, dibagi dengan 2 kali varians. Kita akan plot sumbu X-nya rank, sumbu Y-nya adalah aproksimasi PDF dalam warna biru. Ini rank dan theoretical rank ya dalam warna merah. Judulnya adalah simulated dan theoretical relay PDF untuk variansi 0,5. Legendnya di sini adalah simulated PDF dan theoretical PDF. X labelnya R ya atau rank, Y labelnya adalah power receive. Kemudian theta adalah arkus tangen dari Y dibagi X. Ini kita gambarkan dalam gambar yang kedua, histogram dari theta. Kemudian di sini ada matrik cons, ring, luaran dari histogram theta, 100. Step adalah rank 2 dikurangi rank 1. Kemudian aproksimasi PDF nilainya adalah cons dibagi dengan step dikali sum dikali cons ya. Kemudian bar adalah rank koma aproksimasi PDF dalam warna biru ya, kemudian di hold on. Kemudian plot handle, plot dari rank koma aproksimasi PDF dan dalam warna merah. Setnya plot handle, tebal garisnya 3,5. Aksisnya ini memiliki nilai antara min 220 sampai maksimum aproksimasi PDF ditambah 0,2. Kemudian di hold off. Untuk judulnya sendiri ini adalah simulasi PDF dari fase relay distribusi. X labelnya adalah theta, Y labelnya adalah P ya, P daya dalam theta. Kemudian di grid itu untuk mengeluarkan garis-garis di dalam plot ya. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Kita lihat dulu yang sebelah kiri, ini menunjukkan distribusi relay sini.
Kalau tadi di dalam normal itu ya di tengah, kalau ini ada di kiri. Puncaknya ada di sebelah kiri. Sumbu Y-nya adalah power terhadap jarak ya. Kemudian terhadap ring di sini. Kemudian sumbu X-nya adalah ring. Kita lihat dari informasi grafik, ini adalah yang tanda bintang simulasi, yang tanda merah adalah teoretikalnya. Judulnya adalah simulasi dan theoretical relay power density function dengan variasi 0,5. Ini dari sini kita lihat bahwa puncak nilainya ada di 0,5 ya, 0,5. Kemudian di 0,5 0 sampai 0,5 ini terjadi kenaikan power receive ini PR atau daya ya, daya dalam ring. Ini dilihat kemudian kondisinya makin menurun. Ini setelah ringnya 0,5 sampai 3 ya kalau dari penggambarannya. Nah, ini makin menurun, makin mendekati dengan 0. Ini makin ke 0 nilai 0,000 ini. Sebanding dengan ringnya yang makin tinggi seperti itu. Kalau yang gambar kanan ini kita melihat C atau daya ya, arcus nilai dari Y dibagi X tadi. Di sini apa namanya, powernya terhadap perubahan theta ya, theta itu sudut ya. Kalau di sini saya lihat konstan ya, dengan perubahan apa namanya fasanya, powernya itu konstan, nilainya ada di 0,33 sekian gitu. Kemudian tetanya berada antara nilai min 1,5 sampai 1,5. Ini judulnya di sini adalah PDF yang disimulasikan dari fase distribusi relay seperti itu. Nah, ini untuk slide yang pertama kita masih bahas saluran. Saya mau mengajar 2 slide dari ini ya. Yang kedua, ini slide dari saya. Kita belajar mengenai modulasi karena kita sudah belajar saluran tadi ya. Yang kemarin kita belajar free space. Kemudian hari ini kita belajar log normal. Kemudian tadi kita kenal ada Riccian, ada relay, terus ada rumus Okumura. Bagaimana menentukan path loss dengan teorinya Okumura. Nah, kemudian kita akan belajar mensimulasikan modulasi digital ya, yang sudah Anda pelajari juga sebelumnya. Kita kenal dari yang paling sederhana dulu ada BPSK ya, atau binary phase keying. Dalam teknik modulasi digital, satu set fungsi basis dipilih untuk skema modulasi tertentu. Umumnya fungsi dasar bersifat ortogonal satu sama lain. Fungsi dasar ini dapat diaturkan dengan menggunakan prosedur ortogonalitas Gram-Schmidt. Setelah fungsi basis ini dipilih, setiap vektor dalam ruang sinyal dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari fungsi basis. Dalam binary phase keying atau BPSK, hanya satu sinusoid yang diambil sebagai modulasi fungsi dasar. Modulasi ini dicapai dengan memvariasikan fase fungsi basis tergantung pada bit besarnya. Persamaan berikut ini menguraikan teknik modulasi BPSK. Jadi S0 dalam T ini nilainya adalah A cos omega T. Ini merepresentasikan bit 0 karena di dalam binary itu hanya ada 2 kemungkinan bit ya, kalau tidak 0, 1. S1T ini adalah A cos omega T ditambah pi ya. Binary adalah BPSK adalah binary phase keying. Berarti perbedaan bit antar bitnya dinyatakan dengan perbedaan fase ya. Merepresentasikan bit 1. Kemudian A adalah amplitude sinyal sinusoidal, frekuensi sudut pembawa diukur dalam radian per sekon. T-nya adalah waktu sesaat. S0T ini mewakili sinyal pembawa ketika 0 bit ditransmisikan. Dan S1 mewakili sinyal pembawa ketika 1 bit
bit 1 ini ditransmisikan. Diagram konstelasi bit PSK akan menunjukkan titik konstelasi yang terletak seluruhnya pada sumbu X yang berbeda ya, berbeda fase 180 derajat. Tidak ada proyeksi pada sumbu Y, ini berarti bahwa sinyal termodulatif PSK akan memiliki komponen dalam fase saja, tetapi tidak memiliki komponen dalam kuadratur. Maksudnya seperti ini. Kalau saya gambarkan konstelasi BPSK itu kan hanya ada di sumbu X ya. Misalkan bit S0-nya ini adalah S1-nya. Menunjukkan bit 1 dan yang satunya adalah menunjukkan bit 0. Beda fasanya kan pi ya, atau 180 derajat. Dia tidak mempunyai proyeksi di sumbu Y. Makanya dia hanya mempunyai nilai fasa saja, atau di sini I. Nanti kita lihat untuk GPSK, karena GPSK ada 4 ya, dia punya nilai kuadratur yang diproyeksikan di dalam sumbu Y. Ini karena hanya memiliki satu fungsi basis, nah seperti itu maksudnya. Kemudian modulasi BPSK. Modulasi BPSK dapat diimplementasikan dengan mengkodekan bit pesan menggunakan kodenya adalah non-return to zero. Artinya non-return to zero ini misalnya saya punya bit 1 dan bit 0 ya, yang kedua. Bit 1 itu dinyatakan sebagai positif tegangan, bit 0 adalah negatif tegangan karena dia non-return. Non-return kan artinya tidak kembali ke 0. Jadi bit 0-nya itu tidak ada di level 0 tegangan. Ini bit positif tegangan, ini negatif ya. Ini negatif tegangan, ini 0-nya ada di sini. Nah, seperti itu. 1 diwakili oleh tegangan positif dan 0 diwakili oleh tegangan negatif. Kemudian dan mengalihkan keluaran dengan osilator referensi yang berjalan pada frekuensi pembawa omega. Kalau di dalam yang ini ya, simulasi ini dia tidak pakai source code, jadi hanya ada binary data, kemudian dikodekan digital dengan menggunakan non-return to zero gitu. Luarannya akan masuk ke modulatornya, BPSK modulator. Binary data MI masuk ke NRZ encoder. Kemudian di sini ada generator cos omega T untuk membangkitkan tadi itu BPSK modulasinya. Kemudian luaran dari sini adalah data yang sudah termodulasi BPSK, disimbolkan sebagai ST ya. Ini adalah blok dari modulator BPSK. Kemudian kita lihat untuk bagian demodulatornya, berarti ini ada di sisi penerima ya. Untuk demodulator BPSK, demodulator yang koheren ini diambil sebagai contoh. Dalam teknik deteksi yang koheren, pengetahuan tentang frekuensi dan fasa pembawa harus diketahui oleh penerima. Ini dapat dicapai dengan menggunakan loop Costas atau fast loop di penerima. PLL pada dasarnya mengunci frekuensi pembawa yang masuk dan melacak variasi frekuensi dan fasa. Untuk simulasi berikut ini, baik PLL maupun loop Costas tidak digunakan, melainkan output dari loop PLL atau Costas digunakan. Untuk tujuan demonstrasi, kami berasumsi bahwa pemulihan fase pembawa telah selesai dan langsung menggunakan frekuensi referensi yang dihasilkan pada penerima main cos omega T. Nah, ini adalah skema dari demodulator. Dalam demodulator, sinyal yang diterima dikalikan dengan generator frekuensi referensi. Dengan asumsi ada loop PLL atau Costas, output yang dikalikan diintegrasikan selama satu periode bit menggunakan integrator. Detektor ambang batas membuat keputusan pada setiap bit terintegrasi berdasarkan ambang batas. Karena format persinyalan non-return to zero digunakan dengan amplitude yang sama dengan arah positif dan negatif ambang batas. Untuk kasus ini adalah 0. Nah, ini adalah skema dari demodulator. Jadi ini di bagian penerima ya. Kenapa di sini sebagai inputnya adalah receiver sinyal received atau sinyal yang diterima. Disimbolkan atau dinotasikan RT.
Kemudian ini adalah pembangkit gelombang demodulatornya ya. Ini untuk fungsinya untuk menerjemahkan gitu kembali bit digitalnya apa sih di sini. Nanti kan keluaran di sini adalah NRZ-nya. Kemudian ada integrator 0 sampai T. Kemudian ini threshold tadi atau ambang batas yang menentukan posisi tegangannya. Apakah dia tegangan positif atau tegangan negatif, ataukah dia bit 1 atau bit 0. Kemudian ini threshold detektor ya, bagian threshold detektor. Kemudian luarannya di sini adalah message atau informasi. Nah, ini adalah gambar dari simulasi, hasil simulasi. Di sini ada pulsa impuls ya. Ini ada input binary data yang berupa impuls, respon impuls ini. Nah, kita sebagai MI ya, kalau tadi di dalam bloknya amplitude terhadap sampel di sini. Kemudian kita kodekan dengan menggunakan NRZ. Ini bentuknya kan seperti ini ya. Kemudian dimasukkan ke dalam modulator. Anda sudah tahu ya, kalau misalkan kalau dari rumus tadi itu nolnya adalah cos omega T. Kalau satunya adalah cos omega T ditambah 180. Ini penggambarannya ada di sini nih, gelombangnya. Kemudian di sini adalah power spectral density, menunjukkan fluktuasi daya terhadap perubahan frekuensi di sini. Untuk jenis modulasinya adalah BPSK. Kemudian kalau ini yang sudah lewat kanal di receive nanti akan seperti ini bentuknya, karena sudah tertambahkan noise dengan noise kanal itu, noise AWGN. Ya, bentuknya akan seperti ini. Kemudian di sini di penerima diterima sebagai estimasi binary data. Tadi sudah saya jelaskan, ini adalah bentuk konstelasi dari BPSK. Kalau ini semua nilai dimasukkan terhadap konstelasi, ini bentuknya akan diperoleh dari yang ini gambar yang terakhir. Jadi ini akan mengarah ke satu sisi gitu. Apakah 0 atau 1. Ini gambar dari konstelasi kalau semua bit datanya dimasukkan. Ini BPSK konstelasi pada penerima dengan AWGN noise dengan variansinya 0. Ini sumbu X-nya infast komponen. Sumbu Y-nya adalah quadrature fast komponen. Yang berikutnya adalah dalam mengamati performansi dari bit itu, kita bisa menggunakan bit error rate atau kita bisa menggunakan energi bit per noise atau EBT0. Nah, kita lihat performansinya pada kanal BPS, pada modulasi BPSK dengan kanalnya terdistribusi AWGN seperti itu. Kita lihat ya, pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagaimana modulasi dan demodulasi jalur lintas BPSK dapat dilakukan. Konsep ini diperluas lebih jauh untuk mensimulasikan kinerja teknik modulasi BPSK melalui kanal AWGN tadi. Perhatikan bahwa ini adalah simulasi baseband modulasi dan demodulasi BPSK. Baseband itu artinya kita tidak memperhitungkan channel code, kita tidak memperhitung, tadi cuma pakai NRZ aja ya, itu namanya pita dasar baseband. Kalau kita memperhatikan channel code-nya dan lain-lain, itu bandpass namanya, bandpass atau passband di sini. Simulasi baseband lebih cepat karena kalau di dalam channel code itu akan nambah bit ya. Makanya kalau baseband itu lebih cepat, bitnya lebih sedikit kan, dan memberikan hasil performansi yang sama dengan simulasi passband. Ini kita lihat pada 3 kondisi ya, baik itu transmitter, kemudian AWGN channel, dan receiver. Kita lihat di bagian transmitternya dulu. Untuk modulasi BPSK, serangkaian bit pesan memasukkan biner dihasilkan yang satu, bit 1 ini diawali pada positif 1 tegangan dan 0 diterjemahkan sebagai negatif tegangan. Setara dengan pengkodean NRZ seperti yang dibahas di bab sebelumnya. Kemudian untuk AWGN channelnya, untuk modulasi BPSK, saluran dapat dimodelkan sebagai berikut. Y yang di receive ya,
di antena penerima adalah A, fluktuasi amplitudo terhadap X, ini gelombang yang dikirimkan transmitter ditambahkan dengan noise yang ada di media transmisi, seperti itu. Y adalah sinyal yang diterima pada input penerima BPSK. X adalah sinyal termodulasi yang ditransmisikan melalui saluran, adalah faktor skala amplitude saluran untuk sinyal yang ditransmisikan. Biasanya diasumsikan sebagai satu kesatuan. Dan N adalah variabel acak aditif Gaussian noise dengan means dan variance-nya 0. Untuk saluran AWGN, variasi noise dalam hal kepadatan spektral daya noise atau N0, ini nilai variasinya adalah tau kuadrat sama dengan N0 dibagi dengan 2. Untuk skema modulasi M-array, contohnya adalah MPSK, 8 PSK, 6 PSK, 16 PSK, dan lain-lain, termasuk BPSK, akan muncul energi simbol. Nah, dengan nilai energi simbol ini dirumuskan adalah Rm dikali Rb dikali dengan Rc. ES ini adalah energi simbol per bit termodulasi dari X ya. Rm-nya logaritma basis 2 dari M. BPSK ini M-nya 2, QPSK M-nya 4, 16 QM M-nya 16 dan seterusnya. RC di sini adalah raju kode di sistem jika skema pengkodean digunakan. Dalam contoh ini karena tidak ada skema pengkodean yang digunakan, RC ini nilainya sama dengan 1. Energi EB adalah energi per bit informasi. Nah, ini kita asumsikan bahwa ES tadi energi simbolnya bernilai 1 untuk BPSK. Energi simbolnya dinormalisasi ke 1, EB per N0 dapat direpresentasikan sebagai berikut ya, menggunakan persamaan yang ada sebelumnya. EB dibagi N0 ini sama dengan ES dibagi RM RC dikalikan dengan N0. ES sama dengan 2 kali RM RC dikali tau kuadrat. Dari persamaan di atas, variasi dari noise untuk EB N0 dapat diberikan dengan persamaan berikut. Variasinya ya, tau kuadrat adalah 2 RM RC, EB itu N0, pangkat min 1. Untuk model saluran, fungsi random nilai di MATLAB digunakan untuk menghasilkan istilah noise. Fungsi ini menghasilkan noise dengan variasi unit dan min sama dengan 0. Untuk menghasilkan noise dengan sigma untuk rasio EB to N0 yang diberikan. Gunakan persamaan di atas, temukan kalikan draw yang dihasilkan dengan random n. Dengan sigma ini, tambahkan suku draw terakhir ini dengan sinyal ditransmisikan untuk mendapatkan sinyal yang diterima. Kemudian ini di bagian penerima. Penerima BPSK dapat berupa detektor ambang yang sederhana yang mengategorikan sinyal yang diterima sebagai bit 1 atau bit 0 tergantung pada threshold-nya ya yang ditetapkan. Ini adalah hasil simulasi. Kita lihat judulnya di sini adalah SNR per bit atau EB0 versus Baire kurva untuk BPS modulasi BPSK skema modulasi. Di sini yang tanda merah adalah berdasarkan simulasi, yang bintang adalah secara teoriti. Sumbu Y-nya adalah Baire ya, bit error rate dalam desibel. Kemudian SNR per bit atau energi bit per noise. Kita lihat di sini makin tinggi, kalau kita bisa menyimpulkan di sini ya, makin tinggi SNR atau makin tinggi EB2N0, energi bit per noise-nya, maka Baire-nya akan semakin turun ini. Kita lihat ya. Untuk maksimumnya ada di sini kondisi paling bagusnya. Yang tengah-tengah. Kalau di sini SNR-nya kecil sekali. Kecil tapi bit error-nya tinggi. Kalau yang cukup ada di bagian tengahnya. Misalkan ini ada di EB2N04. Kemudian diperoleh Baire-nya di sini min 1,9 sekitar. Yang berikutnya kita bandingkan dengan kalau kita pakai modulasi QPSK ya. Kita akan melihat performansi Baire-nya pada kanal yang sama masih menggunakan AWGN.
Kemudian untuk teori Baire dari QPSK adalah Q akar dari 2EB dibagi N0, dengan EB menunjukkan energi bit per noise, dan N0 per 2 adalah two-side power spectral density dari additive weight Gaussian noise atau AWGN channel. Penerima dari sistem QPSK standar pada dasarnya adalah 2 BPSK. Jadi kalau kita mau menggunakan QPSK, kita bisa mengarahkan BPSK 2 kali yang menggunakan fase ortogonal dengan standarnya match filter. Keluaran sinyal pada setiap penerima BPSK memiliki energi bit, sehingga sedangkan noise variansinya adalah tau kuadrat sama dengan E bit kali N0 dibagi dengan 2. Karena tadi sudah saya jelaskan ya, kalau di dalam QPSK itu kita tidak hanya punya kuadratur, tapi juga punya I ya, bagian imajinernya. Menempatkan dalam sinyal sehingga ini ada kompleks value atau nilai kompleks. Keluaran sinyal dalam sistem QPSK adalah bilangan kompleks yang mengambil nilai positif atau negatif EB. Kemudian yang kedua positif atau negatif imajiner dari EB. Yang terganggu oleh noise-nya juga akan kompleks. Nah, N dalam NI ya, ditambah imajiner dalam Q. Ya, imajiner dan kuadraturnya ya. Di mana bagian real dan imajinernya adalah independent zero mean Gaussian random. Dengan variasinya adalah EB dikali N0 dibagi dengan 2. Kemudian berikutnya, di sini keputusan yang dibuat oleh setiap penerima BPSK adalah independen. Karena noise di penerima adalah independen. Dan karena setiap penerima perlu memutuskan antara EB ditambah N atau negatif EB ditambah N. Ini setiap penerima membuat error dengan probabilitasnya adalah Q. EB dibagi akar dari EB itu N0, EB dikali N0 dibagi dengan 2. Atau Q akar dari 2EB dibagi dengan N0. Di sini kurang informasi lengkap tentang durasi simbol atau T atau bandwidth saluran. Nah, berikut ini adalah pemodelan untuk kanal tadi ya, kanal AWGN, tapi kita menggunakan modulasinya QPSK. Di sini datanya ada 10.000, SNR yang digunakan 1 sampai 10 dalam desibel ini. SNR SNR ini dalam watt ya, 10 pangkat SNR dB dibagi 10, ini dikonversi ke dalam numerik. Kemudian ini ada perulangan dari 1 sampai 10. Ini kita menghitung antara SI yang real dan imajinernya. Dibedakan. Amplitudenya dibagi di sini ada 2 kali ya. 2 dikali round dari random 1,1 dikurangi 0,5. SQ-nya 2 kali round random 1,1 dikurangi 0,5. Sinyalnya, sehingga sinyalnya adalah penjumlahan dari yang real dan imajiner, SI ditambah J dikali SQ. WAWGN ini menunjukkan kanal ini sudah masuk ke kanal media transmisi. W sama dengan AWGN dari S, berarti ini yang dikirim dari antena transmit, dan RDB yang terkirim. Kemudian R adalah sinyal yang diterima, yang sudah tercampur dengan noise AWGN tadi. Ini yang diterima. Kemudian ini kita bagi yang diterima ini dalam bagian imajiner dan realnya. SI sign dari real R, SQ sign dari imajiner dari R. Kemudian kita hitung bit error rate-nya di sini. Bit error rate ini adalah L, jadi total bit dikurangi jumlah dari bit yang sama, artinya diterima benar. Ini yang dikirimkan, ini yang diterima. Kalau tandanya sama, berarti ini adalah yang diterima benar, ini sama. Dibagi dengan jumlah bit yang dikirim L. Kemudian bar yang kedua ini untuk bagian kuadratur, tadi yang bagian imajiner ya. L dikurangi bit yang diterima dengan benar dibagi dengan L. Bar adalah SNRDB, ini adalah rata-rata dari matrik bar
ber 1, ini matrik ya, ber 1 dan ber 2. Kemudian kita akan menggambarkan ke dalam ini dalam logaritma bentuk gambarnya. SNRDP dari 1 sampai 10, SNR linnya ini dalam numerik ya. T-bar-nya adalah 0,5 error function akar dari SNR lin. Semilog X-nya SNRDB terhadap bar warnanya biru ini. SNRDB yang kedua, gambar yang kedua adalah SNRDB dalam T-bar error function setengah kali tadi. Kemudian judulnya adalah QPSK dengan AWGN. X labelnya adalah sinyal to noise ratio, Y labelnya adalah bit error rate, kemudian di grid on. Ini hasilnya seperti ini ya. Yang bagian 2 ini yang gambar magenta ini adalah yang menggunakan rumus error function tadi setengah kali error function tadi ya. Kalau ini hasil perhitungan bar berdasarkan hasil penghitungan bar yang normal. Kalau dalam hasil grafiknya bisa kita lihat ya, bar terhadap SNR. Ini makin tinggi SNR-nya juga bar error-nya makin turun. Tapi nilainya masih lebih bagus daripada pada saat kita menggunakan BPSK. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa modulasi BPSK itu lebih bagus dari BPSK, misalkan seperti itu. Lebih akurat. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kuliahnya saya akhiri? Sepertinya tidak ada ya. Oke, nanti yang belum absen, saya absen manual. Kemudian kuliahnya langsung saya akhiri ya. Saya sampaikan terima kasih atas Ibu. perhatiannya. Ya, Ibu, buat ya silakan. PPT-nya gimana, Bu? Ada di LMS ya, Bu? Ada. Bu. Programnya juga ada kok. Kalau Anda buka materi saya itu sudah saya upload dengan program simulasi yang ada di materi saya. Itu bisa sambil dipelajari MATLAB-nya. Mungkin kalau kuliah gini kan agak sulit ya kalau misalnya saya sambil ngajarin MATLAB-nya. Jadi saya harap Anda juga praktikalnya individu ya, masing-masing coba dioprak gitu. Misalkan Anda mau mempelajari masalah modulasinya atau mau mempelajari masalah salurannya. Untuk materinya ini saya ambil dari Viswanathan, yang itu bisa di-download juga e-booknya. Mungkin bisa lebih dapat materi yang lebih mendalam gitu dari yang saya sampaikan di kuliah. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Ibu, oke sudah. Ya. kalau silakan. link record ini yang Ibu record ini dibagikan nggak Bu di LMS? Kalau minta dibagikan nanti saya bagikan, bisa. Kalau sudah selesai recordnya. Nanti saya share di kelasnya. Ini kelas apa sih? Kelas E. F ya? E. Oh, kelas E ya. Nanti kalau sudah selesai recordnya nanti saya share di LMS bisa. Oke, itu aja. Ada lagi? Udah Bu, makasih. Oke, sama-sama. Oke, berarti sudah cukup semua ya. Nanti yang belum absen saya absen manual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.